berbanding lurus dengan masa depan kita. Sahabat semuanya, ada 1 bulan penuh yang guru besarnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Pesertanya orang-orang yang beriman dan panitianya adalah para malaikat. Kita digembleng terus dalam 1 bulan ini. Bayangkan ada trainer yang langsung Allah Subhanahu wa taala. As-saumi ajibih, saum itu adalah milikku kata Allah. Maka ketika pahala-pahala lain dititipkan kepada para malaikat, maka pahala puasa Allah langsung yang membalasnya. Maka ketika kita paham bahwa langsung ini guru besarnya Allah Subhanahu wa taala, baiknya kita memang mempersiapkan Ramadan kita. Karena ketika kita Ramadannya lurus, maka masa depan pun akan lurus. Ketika Ramadannya selesai dengan baik, maka masa depan kita pun akan baik. Doa-doa yang dikabulkan, Allah yang menghitung balasan panen yang dikabulkan. Jadi ketika kita selesai Ramadan, kita akan panen pahala, maka berbentuk akan menjadi keberkahan buat kita setelah Ramadan. Kenapa kita mengatakan bahwa Ramadan itu berbanding lurus? Karena adalah perubahan diri, perubahan amal soleh, perubahan rezeki, perubahan kehidupan, bahkan perubahan kematian itu ada di Ramadan. Maka ada beberapa piala yang akan kita berikan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah piala rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang ya. Sebetulnya kata para ulama, hidup itu tinggal menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mengirimkan rahmatnya ke rumah itu, maka Allah akan memberikan kasih sayang antara suami dan istri, antara suami dan anak, antara bapak dan anak, antara ibu dan anak. Bahkan rahmat itu akan menyeluruh, bahkan desanya, kampungnya akan tercurahi rahmatnya. Rahmat dengan kasih sayang Allah kita akan dimudahkan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi kalaulah bukan dengan rahmat, kalaulah bukan dengan rahmat kasih sayang Allah, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang merugi ya. Kalaulah kita tidak diberikan kelemah lembutan, kalaulah kita tidak diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lam faddu min haulik, maka orang-orang di sekitar kita akan menjauh. Suami akan menceraikan istrinya, istri akan menuntut cerai, anak akan kabur dari orang tuanya. Kalau apa? Kalau kita tidak diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lam faddu min haulik, kita akan orang-orang di sekitar kita akan menjauh. Saya mungkin ya, kalau ada terjadi penceraian, anak kabur dari orang tua, seorang hadimat yang tidak betah di satu rumah itu, kemungkinan besar kita raih rahmat Allah, cari rahmat Allah. Kemungkinan besar kita jauh dari rahmat Allah, sehingga lam faddu min haulik, orang-orang di sekitar kita menjauh dari kita. Maka ketika terjadi pada peristiwa keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita ada yang menjauh, maka Ramadan ini adalah tempatnya untuk kita mendapatkan rahmat Allah ya. Karena Ramadan itu adalah penuh dengan rahmat Allah. Yang kedua, Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Allah akan berikan piala maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ampunan ini yang harus kita kejar ya sahabat semua. Karena kalau kita sudah diampuni, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka kata Allah, yursilis alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang deras. Hujan yang deras itu adalah simbol rezeki yang akan diberikan deras setelah kita beres Ramadan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, Allah akan melipat gandakan harta dan anak-anak kita. Saya selalu tawarkan ya ke teman-teman, ke jamaah, ini ada ayat loh, ada ayat untuk melipat gandakan. Kalau kita memang ada satu isim gitu ya, satu paranormal yang bisa, katanya dukun mana yang bisa melipat gandakan uang gitu ya. Kalau saya tawarkan nih, ada Quran surat Nuh ayat 10-13 menawarkan agar kita tuh melipat gandakan uang kita. Dan wa yumdidkum bi amwal, Allah akan lipat gandakan. Syaratnya seperti apa? Kalau Allah sudah mengampuni kita, maka raya ampunan itu ada di bulan Ramadan. Maka kalau Ramadan kita betul-betul sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Allah akan lipat gandakan harta kita. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah pun akan lipat gandakan anak-anak kita. Berkah semuanya.
Maka ciri-ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat semua. Satu, ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orangnya kalau kita sudah Ramadan contohnya lulus, kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri orang itu adalah suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita diampuni dosanya, asa kita itu dijauhkan gitu dengan orang-orang yang salah apa kurang salah itu, kita inginnya didekatkan gitu karena Allah sudah mengampuni diri kita. Maka saya teringat ada seorang pemuda yang berkata kepada nenek, saya mau bertanya nih, saya mau pindah dari kampung sana ke kampung nenek. Menurut nenek gimana sih kampung yang ada di sini? Menurut kamu kampung yang ditinggalkan di sana seperti apa? Ya banyak maksiat nih, banyak yang mabok, tidak sholat, itulah banyak kemaksiatannya. Kata nenek itu sama, di kampung ini pun seperti itu. Lalu ada pemuda lagi yang mengatakan, nenek saya mau tinggal lagi di sini. Gimana kampung ini? Kampung yang ditinggalkan oleh kamu seperti apa? Nek, kampung yang ditinggalkan saya itu baik, sholat berjamaah, rajin sedekah, seneng lah bergotong royong, kata nenek itu. Maka kampung yang di sini pun sama seperti itu. Loh nek, kenapa pertanyaannya sama kok jawabannya yang berbeda? Ini kan kampung yang sama. Kata nenek itu mengatakan, dimanapun kita berada, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama. Jiwa perokok akan dikumpulkan dengan perokok, jiwa riba akan dikumpulkan dengan riba, jiwa mabuk akan dikumpulkan dengan jiwa mabuk, jiwa pezina akan dikumpulkan dengan jiwa pezina. Itu akan Allah kumpulkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ruh-ruh itu saling berkumpul, saling memanggil. Maka ketika ada ruh dalam jiwanya baik, maka ahli Quran dikumpulkan dengan ahli Quran, ahli sedekah dikumpulkan dengan ahli sedekah, ahli sholat dikumpulkan dengan ahli sholat, ahli ilmu dikumpulkan dengan akan saling memanggil jiwanya. Akhirnya dibedakanlah dengan seperti itu, dengan jiwa yang ada di dalamnya. Akhirnya Allah bedakan yang baik dengan yang baik dan yang jahat dengan yang jahat. Jadi salah satu ketika kita diterima tobatnya oleh Allah adalah Allah izinkan kita setelah Ramadan dikumpulkan, didekatkan terus dengan orang-orang yang saleh. Maka kata Rasulullah, kalau kamu pengen tahu siapa diri kamu, iman kamu, maka lihat teman-teman kamu siapa. 5 orang lah, jangan jauh-jauh gitu ya. 5 orang teman kamu, lihat kalau dia baik berarti kamu menjadi orang yang baik. Maka Pak Farid, kalau kita ingin mencari menantu, katanya ya jangan susah-susah, lihat tuh teman calon menantu kita. Kalau calon menantu kita temannya baik, berarti dia itu termasuk orang yang baik, katanya ya Pak Farid, insya Allah. Yang kedua, ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadahnya mulus untuk menjalankan taat kepada Allah. Jadi dimuluskan untuk taat kepada Allah, dimuluskan ketika kita mendengarkan ceramah ini, dimuluskan ketika kita ingin tarawih, dimuluskan ketika kita ingin niat sedekah, dimuluskan ketika kita ingin sholat tahajud, ingin puasa, ingin sholat, dimuluskan, tidak ada hambatan. Karena apa? Karena Allah sudah mengampuni dan Allah mengizinkan agar dia mendapatkan pahala itu. Kalau saya pribadi gitu ya, yang belum diampuni oleh Allah, kan banyak itu rintangannya ya. Ingin tahajud tuh, malas, capek gitu, yang kewek, yang kedi, akhirnya udah adan we. Banyak sekali. Ingin sedekah langsung dibicarakannya, kan anak belum bayaran, kan ini belum bayar ini, belum boleh bayar hutang gitu. Akhirnya tidak digagalkan. Jadi kalau kita selalu gagal dalam melaksanakan taat kepada Allah, ingin ke majelis taklim, ada aja halangannya, gagal lagi, berarti kita belum diampuni tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah satu orang yang diterima tobatnya di bulan Ramadan itu Allah muluskan setelah Ramadannya kita dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hilangnya kegembiraan ketika dunia datang kepadanya. Atau kene orangnya ketika dunia datang kepada diri kita masih gembira ya teh ya. Bukan karena kita tidak gembiranya itu, tapi ketika dunia datang kepada diri kita, kita sudah merasa santai. Karena dunia itu justru datang kepada kita, hisabnya loh berarti ya, hisabnya kita dihisab semuanya. Kita makan apa, bersama apa, bayarnya berapa, dihisab semua. Bahkan nabi yang paling lama masuk surga itu Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu nabi terkaya. Saat itu Rasulullah bermimpi, lalu dikatakanlah bermimpi bahwa ada jaminan Rasulullah yang 10 orang masuk surga itu, dan Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang paling lama untuk masuk surganya. Lalu diceritakanlah bahwa dikabarkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu karena termasuk orang kaya, dia termasuk orang yang lama untuk masuk surganya. Dia menangis, Abdurrahman bin Auf ingin menjadi miskin.
Kalau kita cita-cita mau jadi apa? Kaya ya. Kalau Abdurrahman bin Auf cita-citanya ingin jadi miskin. Dia berdoa, ya Allah miskinkan saya biar saya bisa cepat masuk surga bersama Rasulullah dan teman-teman yang lainnya. Ketika disajikan makanan oleh istrinya yang enak-enak, dia malah menangis, bukan bahagia, terseduh-seduh. Kekasihmu saja ya Rasulullah belum tidak seenak makan ini. Maka dipikirkan kumaha caranya meh miskin. Lalu dipikirkan saat itu ada peperangan. Masuk peperangan itu ada kurma yang mau matang tapi harus terjadi perang. Akhirnya pas kembali perang itu kurmanya sudah busuk. Akhirnya tidak bisa dibeli kalau kurma busuk. Tapi Abdurrahman bin Auf karena cita-citanya ingin miskin, lalu dia dikatakan, saya akan beli seluruh orang yang berperang yang kurmanya tidak dipanen. Jadi dia membeli kurma busuk dengan 2 kali lipat, bahkan di harga yang beda gitu. Setelah dibeli akhirnya semuanya dikeluarkan sama Abdurrahman dan jatuhlah dia miskin. Maksudnya tidak punya apa-apa saat itu. Tapi yang namanya tidak ada yang namanya sedekah, jatuh miskin itu tidak ada ya Pak Farid. Akhirnya Allah izinkan setelah dia tidak punya uang semuanya, ada satu desa, ada satu kampung yang di dalam kampung itu sakit dan obatnya katanya harus sama kurma busuk. Dari kampung itu mencari siapa yang punya kurma busuk, dikabarkan Abdurrahman bin Auf, dan kalau ada yang punya kurma busuk akan dibayar 10 kali lipat. Masya Allah, kurma busuk dibeli 2 kali lipat, dibayar jadi 10 kali lipat, gagal miskin. Jadi gagal miskin Abdurrahman bin Auf, akhirnya kaya kembali ya. Abdurrahman bin Auf itu salah satunya ketika kita ditaubat, kita santai aja. Malah yang dipikirkan ketika teteh akhirnya gajinya ditambahin gaji bonus, dipikirkan ya apa? Oh, sedekahnya harus tambah, berarti zakatnya harus tambah, berarti kalau kita ditambah rezekinya. Yang dipikirkan ketika rezeki datang bukan harus beli apa, tapi zakat berarti harus ditambah gitu ya. Ke berapa sekarang? Ke tiga ya. Berani menghadapi rintangan dan berani menghadapi rintangan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sanggup menghadapi rintangan hidup. Kalau orang yang belum bertaubat kan kadang gitu seperti saya ya teh FSBR gitu ya, ada yang mitah sedikit sakit hati terus dipikirkan, nggak doa, sakit dibicarakan ke siapa-siapa gitu ya. Ada yang uang dompet kita kehilangan, nangis sedih gitu terus gitu. Jadi hidup tuh gak siap menghadapi rintangan, padahal di dunia ini dunia bala, dunia itu adalah tempat menderita. Sampai Allah menjamin tidak akan ada yang namanya bahagia selamanya. Bahkan kalau bahagia di dunia harus ditebus dengan penderitaan, harus ditebus dengan ujian. Maka dalilnya inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan ada bahagia. Maka bahagia itu harus ditebus dengan kesulitan. Maka ketika ada orang yang kelihatannya bahagia selamanya, cek kematiannya. Karena orang yang akan bahagia selamanya mungkin kematiannya yang tidak akan bahagia di akhiratnya, yang tidak akan, karena Allah menjamin dunia itu tidak akan, bukan tempat bahagia, dunia itu tempat bala, dunia itu tempat rintangan. Karena dunia itu dari satu masalah akan datang kepada masalah yang lain. Maka saya teringat kuda ya, yang petani mempunyai kuda lalu terperosok kepada sumur yang kering kosong. Akhirnya setelah diperbincangkan untuk mengangkat kuda itu seharga kuda yang baru. Kuda itu makan sudah tua, ya udahlah dibantu masyarakat, kita tumbuk aja, kubur aja kuda itu. Akhirnya masyarakat membawa tanah-tanah untuk mengubur kuda itu. Setelah mengubur kuda itu, pintar si kuda itu, tanah masuk sama kuda itu dihempaskan gitu ya, oleh kakinya, oleh kedua kakinya dihempaskan. Akhirnya karena dihempaskan si tanah itu, si tanah kan ke bawah, akhirnya kuda ke atas, terus ke atas, akhirnya bisa keluar. Hikmahnya adalah hempaskan aja rintanganmu. Lempar aja ke belakang rintanganmu ya. Setiap ada rintangan kebelakangkan, setiap ada rintangan kebelakangkan, karena kita pasti akan punya rintangan dan kita akan besar dengan masalah justrunya. Maka kata Albert Einstein, hanya orang gila katanya yang bisa masuk kepada lubang yang sama.
Kalau kita mendapatkan kesalahan 2 kali, kalau kita melakukan kesalahan 2 kali, berarti kita sama dengan orang gila. Karena orang yang berakal harusnya mendapat pelajaran. Ketika kita salah, harusnya kita melakukan pelajaran. Jadi pengalaman itu adalah guru terbesar kita. Maka kata Rasulullah, seorang mukmin tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Jadi tidak boleh kita tuh jatuh kepada lubang yang sama, kepada maksiat yang sama. Sudah kadang sekarang merajalelanya mungkin dengan rentenir, mohon maafnya, riba gitu ya. Jadi sudah jatuh kepada riba ini, nutupin untuk ke riba ini, nutupin ke riba ini gitu ya. Jatuhnya sama-sama aja. Jadi kita akhirnya kita sulit untuk keluar dari rintangan kitanya. Insyaallah orang yang sudah diberikan taubat sama Allah siap menghadapi rintangan, karena dunia itu rintangan, karena tempat istirahat kita di surganya kelak ya. Insyaallah. Keberapa nih? Keempat, punya keyakinan kalau rezeki itu dijamin Allah. Orang yang sudah diampunin takut, jadi tidak takut itu gara-gara saya mengambil rezeki saya gitu ya. Jadi saya tidak kebagian. Kalau kita diambil rezekinya sama orang lain, yakin rezeki itu bukan punya kita. Lama udah diambil orang lain, itu sudah jaminan rezeki kita bukan punya kita tapi punya orang. Jadi tidak ada istilahnya diambil rezeki sama orang, bukan, tidak ada istilahnya untuk orang-orang yang beriman. Karena yang namanya orang beriman, rezeki itu akan terus mengalir. Kata Rasulullah, rezeki itu akan terus datang kepada kita sebelum kita berbaring di alam kubur. Satu yang menghalangi kita, dosa kita. Maka kalau kita sudah diampuni, yursulis sama waalaikum widro deras, rezeki itu mengalir deras seperti air hujan, seperti bah gitu ya, mengalir deras. Maka tidak takut lagi ketika kita ada saingan kehidupan, ada saingan pekerjaan, ada saingan usaha, rezeki takut diambil orang, sudah tidak ada lagi. Karena semuanya punya rezeki masing-masing. Ya semuanya sudah ditentukan. Kalau rezeki itu diambil orang, berarti itu sampai bukan rezekinya. Maka sifat uang itu berkatanya 3 ya. Kata uang bicaranya seperti itu. Ketika aku diinfakkan, disedekahkan, tadinya aku tidak abadi, dari soeken oge sudah tidak berharga lagi gitu. Tapi ketika diinfakkan aku menjadi abadi sampai ke surganya. Ketika aku diinfakkan, disedekahkan, dicakatkan, tadinya aku yang dijaga oleh kamu. Tapi ketika aku disedekahkan, dicakatkan, maka aku yang menjaga kamu. Banyak teman-teman ya, ketika kita hilang handphone, hilang uang, hilang tas, ketika kita uangnya selalu disedekahkan, dicakatkan, dah lengkap duit ya, pada datang lagi mengantarkan STNK, mengantarkan kunci mobil, mengantarkan handphone, mengantarkan dompet, ditelepon gitu ya, agar kita bisa mengambil dompet itu. Tidak akan kemana ternyata rezeki itu. Betul, ternyata kalau kita sudah disedekahkan, rezeki uang yang menjaga kita. Padahal anu pelit mah dijagaan, dompet gak boleh jauh ya. Saya yang gak teledor dompet tuh ya, di mana saya di mana. Kunci lemari, kunci apa tuh namanya, lacinya dikunci, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci gitu ya. Itu begitu dijaga gitu. Orang yang ketakutan kehilangan rezeki bisa seperti itu. Padahal kalau kita tahu teorinya, ketika kita ingin uang yang menjaga kita, infakkan, sedekahkan, maka kemanapun uang itu akan kembali kepada diri kita. Terakhir, orang yang cirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tadinya cinta dunia menjadi cinta akhirat. Masya Allah. Itu yang paling ujung mungkin ya, yang paling urgen buat diri kita ketika kita sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita cinta dunia menjadi cinta akhirat. Uniknya nih, kata Imam Ibnu Ataimiyah, uniknya rezeki, ketika kita dikejar, rezekinya jauhan. Tapi ketika kita dipalingkan, rezeki datang. Tapi anehnya manusia diudag terus dikejar-kejar rezeki itu, jadi jauh terus gitu ya, palingkan. Maka ketika kita mengejar akhirat, dunia itu tidak punya kepatuhan selain harus patuh kepada diri kita. Maka dalam hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai dunia, wahai dunia, kejar kejar orang yang mencintaiku katanya, dan jadilah budak. Oh ya, Masya Allah, jadilah budak
wahai dunia, jadilah budak orang yang mengejarku, tapi engkau jadi perbudaklah dia orang yang mengejarmu. Jadi ketika si orang itu mengejar dunia, maka dunia itu akan memperbudaknya. Lupa istri, lupa anak, lupa suami, lupa mandi, terus lupa tidur, lupa makan, dikejar dunia itu. Maut ternyata ya. Kalau sudah mengejar dunia, meninggal aja. Itu yang diperbudak. Tapi kalau dia sudah mengejarku, kata Allah, maka jadilah kamu budaknya. Akhirnya dunia justru yang akan menjadi budak kita. Kita pengen ini ada, kita pengen, tidak harus kita bekerja keras ketika kita menjadi budak Allah. Kita menjadi hamba Allah. Karena kenapa? Karena sejatinya kita di dunia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita itu untuk beribadah. Maka kalau kita beribadah, dunia itu akan mengalir kepada diri kita. Ya kadang sudah banyak dalil yang tahu seperti ini, tapi banyak orang yang sulit berpaling dari dunia. Palingkan. Nah, Habulina, apakah memang kalau kita berpaling di dunia kita tidak boleh bekerja? Enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Yang Allah khawatirkan, yang Rasulullah sedihkan adalah banyak orang yang ketika sholat duhur, sholat asar, dia di meja kantornya. Padahal ada musola, ada masjid, ada teman-temannya. Itu yang dikhawatirkan, itu yang mengatakan bahwa dunia memperbudaknya, gitu ya. Waktu sholat ya sholat, ya sholat nggak seberapa. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sedekah ya sedekah, gitu ya. Waktunya untuk keluarga ya keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir, ya seimbang, gitu ya. Walaupun kata para ulama tak adil seimbang. Kenapa tak adil seimbang? Seimbang di dunia itu kudu seimbang, harus benar. Kenapa? Karena di dunia itu sebentar, paling lama 80 tahun, Rasulullah 63 tahun. Tapi kalau di akhirat abadan. Jadi yang harusnya kita harus banyak mengejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Maka Allah mengabarkannya, tong poho cenakanu dunia. Bukan jangan lupa kepada akhirat, tapi jangan lupa kita kepada dunia. Jadi kita mati balik, jangan lupa akhirat, terus kejar dunia, gitu ya. Apalah Allah mengabarkan wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa, kejarlah akhirat, tapi jangan lupa kamu dunia. Itu harusnya seperti itu, karena dunia itu sebentar. Maka sampai digambarkan di dalam Al-Quran, Masya Allah, berapa hari kamu di dunia? Sehari? Oh enggak, setengah hari. Masya Allah, saking kita lamanya di akhirat, sampai menggambarkan dunia itu setengah hari, sehari. Dan sayang kalau kita hidup mati-matian untuk dunia, padahal kita adalah hidup yang akhirnya adalah di akhirat kelak, ya. Akhirnya kita tidak terlalu cinta dunia. Karena kenapa yang menjadi penyebab perceraian suami dan istri biasanya dunia? Kenapa yang menjadi penyebab teman dengan teman lagi bermusuhan biasanya gara-gara dunia? Pengusaha dengan pengusaha biasanya gara-gara dunia. Bahkan usaha dengan usaha kenapa bunuh? Biasanya dengan dunia, gitu ya. Akhirnya gara-gara dunia. Badai kamana tuh. Kalau memang kita ingin akhirat, kita sama-sama aja, ya. Itu salah satu adalah ciri orang yang diberikan maghfirah, ampunan, mendapatkan maghfirah. Ada orang yang gagal Ramadan teh. Jadi masa depannya teh terhalang dengan Ramadan ini. Salah satunya adalah orang yang pahala Ramadannya tidak diterima. Ramadan dia berpuasa tapi dia berbohong. Insyaallah hati-hati, makanya dalam Ramadan itu hati-hati jaga perkataan. Jangan bohong, jangan menyakiti orang, jangan gibah, gitu, karena itu yang akan Allah tidak menerima. Jadi di sini Rasulullah SAW tidak pernah mau menerima, Allah tidak akan pernah menerima puasa seseorang yang dia itu gibah dan berbohong. Jadi bohong itu membatal. Kayak kalau saya pribadi seperti ini ya, teh. Kalau berbohong itu kata Allah teh tidak boleh batal, tapi terbuka pahala. Kalau saya paparin kalau saya pribadi kayak kalau ada anak-anak yang puas gitu kata saya, puas batal tapi terbuka pahala. Jadi maka hati-hati, itu yang harus dijaga tuh. Sebetulnya banyak orang yang tidak paham gitu. Dia terus melaksanakan syariat puasa tapi lupa langgarannya. Satu, kita tidak boleh bohong. Yang kedua, tidak boleh gibah. Yang ketiga, bohong, gibah, namimah, dan memandang syahwat kepada lawan jenis, ya. Itu mungkin
syawah ketika kita mendapatkan maghfirah, maka Ramadan kita akan berbanding lurus dengan masa depan kita insyaallah. Amin, insya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah, pemerhati semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tausiah religi senja bersama Haja Dr. Lina Herlina di sore hari ini begitu syahdu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya di sore hari ini bisa membawakan keberkahan buat kita Amin. semuanya, dan segala ilmu yang dibagikan di sore hari ini bisa membawa kita untuk mendapatkan Ramadan yang lebih baik ya untuk masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemerhati semuanya, sudah 17.32 menit, artinya kayak harus pamit. Kerasa ya. Ya. Jadi acara religi senja di sore hari ini, dan sekali lagi terima kasih Ibu untuk ilmunya Sama-sama. di sore hari ini. Baik pemerhati semuanya, terima kasih untuk kalian semuanya yang udah stay tune di sore hari ini. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.